Sains penting untuk dipelajari, bukan hanya sebagai pengetahuan tapi juga berguna untuk penelitian lebih lanjut di waktu yang akan datang. Walaupun lebih dikenal sebagai hal yang baik, tapi ternyata sains juga bisa menyebabkan kekacauan hingga kematian jika digunakan secara keliru. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia terus berevolusi dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal eksperimen dan penelitian. Pada berbagai eksperimen dan penelitian, bukan hanya tumbuhan atau hewan yang menjadi subjeknya, melainkan juga manusia. Dalam beberapa kasus, ilmuwan melakukan eksperimen yang berisiko terhadap nyawa manusia lainnya. Seperti kegagalan eksperimen sains berikut ini yang menyebabkan hal buruk dalam prosesnya. Apa saja eksperimen tersebut? 1. The Monster Study. The Monster Study atau studi monster merupakan sebuah eksperimen terhadap 22 anak yatim piatu di Davenport, Iowa, Amerika Serikat pada 1939. Studi itu dipimpin oleh Wendell Johnson dari University of Iowa dan dibantu oleh salah satu mahasiswa pascasarjananya, Mary Tudor, untuk memantau eksperimen. Ke-22 anak yatim piatu tersebut ditempatkan dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dengan diberikan treatment penelitian yang berbeda. Metode penelitian itu dilakukan untuk membandingkan hasil observasi. Tudor memberikan terapi, perlakuan dan ucapan positif, terhadap kelompok kontrol. Sementara anak-anak dari kelompok eksperimen diberikan perlakuan dan ucapan negatif. Hasil memuaskan ditunjukkan dari kelompok kontrol yang diberikan perlakuan dan ucapan positif. Sebagian anak-anak yang menjadi subjek penelitian memperlakukan perilaku terpuji setelah penelitian berakhir. Namun, hasil mencengangkan terjadi pada kelompok penelitian yang lain. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami dampak psikologis yang negatif dan bahkan mengalami masalah jangka panjang yang bertahan cukup lama pasca penelitian itu selesai. Bagi kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi University of Iowa, eksperimen itu dijuluki The Monster Study. Mereka merasa bahwa dampak eksperimen mengerikan itu dianggap berlebihan, hanya demi memperoleh sebuah pembuktian teori secara ilmiah. Percobaan itu tetap dilakukan secara tersembunyi, karena Johnson takut reputasinya ternoda jika eksperimen yang dilakukan di masa Perang Dunia II itu diketahui publik. Setelah eksperimen itu menjadi rahasia umum, University of Iowa akhirnya secara terbuka meminta maaf atas studi tersebut pada 2001. 2. Proyek MKULTRA. Proyek ini merupakan eksperimen ternama di masanya dan digagas oleh CIA Amerika Serikat. Program MKULTRA, secara keseluruhan, merupakan riset mengenai dampak fungsi otak atas keterpaparan terhadap zat kimiawi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak apa yang dapat dihasilkan dari senyawa kimiawi tertentu jika dipapar pada otak manusia. Zat kimia yang digunakan berupa beragam senyawa narkotika berbasis LSD, yang dilarang menurut ketentuan Nuremberg. Perekrutan relawan eksperimen juga dilakukan dengan cara ilegal. Mereka memanipulasi sejumlah individu untuk terlibat dalam uji coba, dan menipu mereka agar tidak menceritakan eksperimen rahasia itu ke publik. Setidaknya 2 orang tetap bungkam untuk selamanya, karena dilaporkan tewas usai menjalani eksperimen itu. Pada 1973, Direktur CIA Richard Helms memerintahkan MKULTRA dan semua dokumen yang berkaitan dengan eksperimen itu untuk dilenyapkan, serta memerintahkan komunitas intelijen AS membantah keberlangsungan tes tersebut. Alhasil, investigasi resmi tentang uji coba tersebut sulit untuk dilaksanakan. 3. Eksperimen Milgram. Dalam salah satu eksperimen psikologi paling terkenal yang pernah ada, pada awal 1960-an, Stanley Milgram berusaha mengeksplorasi batasan antara kepatuhan terhadap otoritas dan hati nurani pribadi, setelah menyaksikan pengadilan Nuremberg, di mana mantan Nazi yang dituduh melakukan kekejaman mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Milgram tertarik melihat seberapa jauh orang akan mematuhi instruksi, bahkan jika mereka terlibat menyakiti orang lain. Subjek penelitian pertama kali diperkenalkan ke pasangan mereka dalam eksperimen sehingga mereka dapat bertemu mereka sebagai manusia. Mereka kemudian diminta untuk melakukan undian untuk menentukan siapa yang berperan sebagai guru dan siapa muridnya. Namun sebagai catatan, faktanya yang berperan sebagai murid adalah seorang aktor yang disewa untuk eksperimen itu. Pengundian itu hanyalah fabrikasi semata. Sementara yang bertindak sebagai guru adalah para subjek riset yang hendak diteliti oleh Milgram.